Assalamualaikum. Hai teman-teman, di kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Silahkan disimak ya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Nah, adapun tujuan mempelajari pendapatan nasional yaitu pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dan yang keempat, mengkaji serta mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Selanjutnya, manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian negara yang terdiri dari agraris, industri, kemudian jasa. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Serta yang kelima, dapat membantu kebijakan di bidang ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan diambil oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. 2. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Ketiga, investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal baru yang ada. Selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Yang pertama, PDB atau GDP adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya, termaksud juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Kedua, PNB atau GNP, di mana PNB atau GNP ini adalah seluruh nilai produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Termaksud di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut yang berada di luar negeri. Adapun rumus dari PNB atau GNP adalah GNP sama dengan GDP kurang produk neto terhadap luar negeri. Yang ketiga adalah NNP atau net product, di mana NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Adapun rumus NNP adalah NNP sama dengan GNP kurang penyusutan. Konsep selanjutnya yaitu NNI, merupakan jumlah seluruh penerimaan oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Rumusnya ialah NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Kemudian PI atau personal income
adalah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dan benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditahan dengan transfer payment. Rumusnya ialah PI sama dengan dalam kurung NNI tambah transfer payment dikurang dalam kurung laba ditahan tambah iuran asuransi tambah iuran jaminan sosial tambah pajak perseorangan. Kemudian DI atau disposable income merupakan pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Adapun rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurang penyusutan. Nah, baiklah, sekarang kita melangkah ke metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, produksi. Di mana produksi merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Nah, adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Di mana Y sama dengan pendapatan nasional atau GDP, kemudian Q1 sama dengan jumlah barang ke-1, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q2 sama dengan jumlah barang kedua, P2 sama dengan harga barang kedua, Qn sama dengan jumlah barang ke N, Pn sama dengan harga barang ke N. Metode perhitungan pendapatan nasional. 2. Pendapatan. Pendapatan adalah seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Rumusnya yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, yang dimana artinya itu Y sama dengan pendapatan, W sama dengan wage atau upah, R sama dengan rent atau sewa, I yaitu interest atau bunga, sedangkan P sama dengan profit atau laba. Metode perhitungan pendapatan nasional. 3. Pengeluaran. Pengeluaran adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, RTG, dan RTLN. Rumusnya itu Y sama dengan C tambah G tambah I dalam kurung X kurang M. Keterangannya itu Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi, sedangkan G government expenditure atau pengeluaran pemerintah, I sama dengan investment atau investasi, X sama dengan ekspor, sedangkan M sama dengan impor. Yang terakhir adalah pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Hubungan pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi yaitu pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, di mana semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur juga negara tersebut. Adapun rumus pendapatan per kapita yaitu IPC sama dengan GNP dibagi dengan POP, di mana GNP adalah Gross National Product dan POP adalah jumlah penduduk.